Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, Pak Guru akan menyampaikan pelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian nanti bisa memahami tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan bahwa untuk makhluk hidup ini mempunyai ciri-ciri anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu makhluk hidup itu bergerak. Kemudian yang kedua adalah bernapas. Dan yang ketiga adalah tumbuh. Kemudian yang keempat adalah berkembang biak. Dan yang kelima adalah makhluk hidup itu memerlukan makan dan air. Kemudian yang keenam adalah makhluk hidup itu adalah peka terhadap rasa. Baik anak-anakku sekalian, coba perhatikan dalam ciri-ciri tersebut. Mari kita bahas satu persatu dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama anak-anak sekalian, makhluk hidup itu bergerak. Anak-anak sekalian, makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Kemudian makhluk hidup itu cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki. Kemudian kalau burung itu bergeraknya menggunakan terbang menggunakan sayapnya. Kemudian kalau ikan itu berenang menggunakan apa anak-anak sekalian? Yaitu menggunakan sirip dan lain-lain. Bergeraknya misalnya kalau ular merayap, kemudian contoh lain misalnya kelinci bisa melompat, itu contohnya. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk ciri berikutnya yaitu bahwa makhluk hidup itu bernapas, ya anak-anak sekalian. Jadi makhluk hidup bernapas itu tentunya menggunakan alat pernapasan, dan alat pernapasan makhluk hidup yaitu bermacam-macam. Contoh, manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian untuk ikan bernapas dengan insang. Kalau serangga, nah sekalian, serangga bernapas dengan trakea. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan cara bernapasnya dinamakan dengan stomata. Nah, lalu sekalian, kita lanjutkan tentang bagaimana makhluk hidup itu tumbuh. Makhluk hidup tumbuh itu contohnya manusia. Ketika bayi tubuhnya kecil, lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Itu anak-anak sekalian, penjelasan mengenai makhluk hidup itu tumbuh. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita perhatikan bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Makhluk hidup itu berkembang biak. Misalnya pada manusia, ibu melahirkan bayi, dan ini membuktikan bahwa manusia itu berkembang biak. Kalian punya adik, punya kakak, jadi dari dulu yang antara bapak dan ibu akan ada kalian, ditambah mungkin kakak dan adik. Kemudian berkembang biak itu artinya apa anak-anak sekalian? Yaitu menghasilkan keturunan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hewan? Hewan pun berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan
tapi juga ada dengan cara bertelur. Nah, begitupun tumbuhan anak-anak sekalian juga berkembang biak. Nah, ada nanti dengan tunas, dan ada dengan spora, dan sebagainya. Tujuannya berkembang biak itu apa? Untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Itu anak-anakku sekalian, bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, selanjutnya anak-anakku, mari kita lanjutkan dengan bahwa makhluk hidup itu memerlukan makan dan air. Setiap makhluk hidup, sekali lagi, memerlukan makanan dan air. Karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup itu tentunya bagaimana? Akan mati. Kita tidak akan tahan tanpa makanan, tanpa minum. Itu ya anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Coba perhatikan bahwa makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsang, yaitu rangsang itu apa? Rangsang adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika kalian melihat sinar matahari secara spontan, kita akan menutup mata. Coba kalian pegang masing-masing, misalnya pipinya atau mungkin kulit tangannya, ini akan terasa. Nah, itu peka terhadap rangsang. Misalnya tangan kita dekat dengan sumber panas, api atau apa, akan terasa panas. Nah, itu peka terhadap rangsang. Kalau tumbuh-tumbuhan misalnya tumbuhan putri malu, kalian sudah pernah melihat itu tumbuhan putri malu? Daunnya itu kalau misalnya dipegang, dia akan kuncup. Nah, itu membuktikan bahwa tumbuhan putri malu itu sangat peka terhadap rangsang. Anak-anakku sekalian, nah, demikian yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan makhluk hidup. Untuk itu anak-anakku sekalian, Pak Guru pesan tetap belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Dan Pak Guru pesan juga jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Demikian anak-anak sekalian, salam sehat selalu dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.